Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelompok 8, kami akan mempresentasikan tentang kasus dalam penyiaran yang beranggotakan saya, Raisan Ripaldi. Yang kedua ada Aib Febriansah, yang ketiga Fazka Muhammad Gani, dan yang keempat Ihsan Ainur-Rafiq. Slide pertama yaitu tentang pengertian penyiaran. Penyiaran atau dalam bahasa Inggris yang dikenal sebagai broadcasting adalah keseluruhan proses penyampaian siaran yang dimulai dari penyiapan materi produksi, penyiapan siaran, sampai dengan pemacaran sampai kepada penerimaan tersebut oleh pendengar atau pemirsa di suatu tempat. Dalam pasal 1 butir 2 Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 32 20 tentang penyiaran memberikan definisi khusus penyiaran sebagai kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fazka Muhammad Gani. Tujuan dan fungsi penyiaran. Penyiaran bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan sikap mental masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan membangun masyarakat dan adil dan makmur. Penyiaran sebagai kegiatan komunikasi massa mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol perangkat sosial, serta mempunyai sistem ekonomi dan kebudayaan. Pengaturan Komisi Penyiaran Indonesia dalam putusannya tentang izin penyelenggaraan penyiaran menyatakan bahwa masyarakat berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh komunikasi untuk mengembangkan dan pribadi sosialnya melalui media penyiaran yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk tercapainya asas, tujuan, fungsi, dan arah penyiaran untuk tercapainya cita-cita nasional sebagaimana tercantum dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002. Penyiaran diselenggarakan dalam satu sistem penyiaran nasional. 2. Dalam sistem penyiaran nasional sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1. Negara menguasai spektrum frekuensi radio yang digunakan untuk penyelenggaraan penyiaran guna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tujuan Undang-Undang Nomor 232 Tahun 2002 memberikan kepastian hukum bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi dan berita yang benar, juga hiburan yang mendidik bagi masyarakat. Seperti telah disebutkan bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran dibentuk atas dasar semangat reformasi yang sudah ada pada saat itu. Tayangan televisi yang melanggar aturan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 ataupun Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran P3SPS akan ditindaklanjuti oleh KPI. Hukuman terberat merupakan pemberhentian program televisi tersebut secara sementara hingga permanen. Hukuman ini dapat menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi stasiun televisi yang melanggar. Dan contoh kasus pelanggaran undang-undang ini adalah program televisi dahsyat yang berada di stasiun TV RCTI. Program ini memuat pernyataan merendahkan seperti PA yang berarti bodoh, pangeran sawan, ular kadut, dan jenglot. Selain itu, terdapat seorang pria yang mengendarai mobil dengan maju, mundur, dan mengerem secara mendadak dengan kondisi terdapat seorang pria di bagasi mobil yang tertutup pada mobil tersebut. Menurut KPI, muatan perkataan dan perilaku tersebut tidak layak untuk ditayangkan karena dapat memberi pengaruh buruk bagi khalayak. Dan jenis pelanggaran ini merupakan pelanggaran atas kehormatan orang lain, norma kesopanan, kesusilaan, perlindungan terhadap anak, serta penggolongan program. KPI lantas memberikan sanksi administratif berupa pemberhentian tayangan untuk sementara selama 3 hari. Bioskop Indonesia Premier jangan bercermin di Jumat Kliwon. Trans TV. Bioskop Indonesia Premier jangan bercermin di Jumat Kliwon. Trans TV. Program FTV ini melanggar peraturan jam tayang yang sudah ditetapkan oleh KPI. Program ini tayang pada pukul 13 pada 4 Juli 2015.
Sedangkan KPI menilai siaran FTP yang bermuatan mistik atau horor ini seharusnya masuk dalam kategori dewasa dan hanya bisa tayang pada pukul jam 10 sampai jam 3 waktu setempat. Sebelumnya KPI sudah melayangkan teguran tertulis sebanyak 2 kali, namun diacuhkan. KPI kemudian memutuskan bioskop Indonesia Premier tidak bisa tayang pada 18 Juli 2016. Sanksi administrasi stasiun TVRI. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menjatuhkan sanksi administrasi kepada TVRI karena terbukti melanggar prinsip-prinsip jurnalistik terkait penyiaran siaran tunda konvensi Partai Demokrat. Ini dilakukan KPI berdasarkan pengaduan organisasi bernama Koalisasi Masyarakat Peduli Netralitas Media yang menganggap TVRI melanggar Undang-Undang Penyiaran terkait penyiaran konvensi Partai Demokrat. Tayangan siaran tunda konversi Partai Demokrat ditayangkan pada minggu lalu mulai pukul 10 sepanjang 2 jam 23 menit. TVRI terbukti melanggar beberapa pasal dalam UU nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran, pedoman perilaku penyiaran dan standar penyiaran KPI. Asas kepatutan. Sesuai dengan pasal 56 ayat 2 Undang-Undang nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran, bentuk sanksi administrasi antara lain berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, pembatasan durasi, pembukuan proses siaran, denda, hingga pencabutan izin siaran. KPI juga mempertanyakan durasi siaran selama 2 jam 23 menit yang dianggap melanggar asas kepatutan dan kepantasan. Karena 2 jam siaran tanpa iklan dan editing, KPI menilai ada prinsip jurnalistik yang dilanggar dan akan menimbulkan kecurigaan dan prasangka pihak lain termasuk masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.